Arafi. Podcast doang. Kasih statement gitu. Jadi ya hari ini Di Trans 7 ketemu Raffi dan Hotman, bawa bukti-buktimu. Kalau Anda tidak berani datang membawa bukti-bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi, Baiknya pihak NCW maupun Oibowo siapkan bukti-bukti. Kalau tidak, saya yakin Anda akan dihajar oleh Hotman Paris dan malah Anda bisa menjadi pelaku atau terduga pencemar nama baik dan fitnah. aku sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, benar-benar dari bawah, dan kalau kalian juga lihat Nyomang satu people. Gagan bersama Nyonyo dan Mamang dan juga si Abu yang sedang ngecek-ngecek bilik-bilik TPS. dua Terus in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklik. No, Ya. ternyata masih ada kelanjutan soal isu Raffi Ahmad pencucian uang. Benar tidaknya masih belum bisa dipastikan ya. Semua kemungkinan masih terjadi gitu. Kita tinggal nunggu nanti Senin gimana kelanjutannya. Katanya udah dibilang udah dilaporin segala macam. Kita tinggal tunggu hasilnya. Tapi semalam ditanya lagi ya Raffi sama teman-teman wartawan soal kejadian ini. Ada ungkapan dia yang aduh kasihan juga yang ngeliatnya ya. Terus ada juga yang edan sih ini aku nggak ngerti kreator TikTok mana yang tiba-tiba munculin Viti Raffi dipanggil dari KPK yang akhirnya ya aku mau pakai, akhirnya aku telusuri ternyata itu jejak digital yang wadidaw lah ya. Pokoknya mah ya nanti kita bahas satu per satu dong. Ya, sekarang kita meluncur. Cus. Ini dari suara.com nih ya, semalam beres live Shopee apa kalau nggak salah dia bilang ya, live jualan gitu, ditanyain lagi. Ini responnya nih, ceki. Play. aku sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, benar-benar dari bawah, dan kalau kalian juga lihat yang kita lakuin ini benar-benar pekerjaan kita ini di dunia entertain, dan juga kita ada digital juga. Ya tadi kita live shopping, benar-benar support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Dan aku juga nggak patah semangat meskipun dijatuhin, difitnah, diapain, nggak apa-apa. Ini membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya. Pastinya juga yang aku lakuin juga hal-hal yang bisa mensupport produk-produk lokal, UMKM. Yang pasti juga aku pengen kasih semangat juga buat teman-teman dalam keadaan apapun. Ya kita harus tetap bisa bangkit, dan juga jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga dibilang ada pencucian uang lah, itulah. Sama sekali nggak ada. Aku ini percaya cek aja, ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik, dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus, dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans, aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini, tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini ya tolonglah jangan memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur. Pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini versi full dari klarifikasi kemarin yang kita lihat masih sebelah gitu kan. Dan ternyata memang di awal tuh udah dikasih tahu, anjir sedih dibilang udah 20 tahun lebih kerja segala macam banting tulang. Bahkan aku sampai dapat VT saat Raffi diundang di acara program TV Trans 7 gitu kan. Ada dia ngejabarin jadwal dia di hari itunya aja yang wadididaw, gila, kayaknya aku angkat tangan deh. Tapi menariknya dari postingan suara.com ini ada komenan yang Apa tuh? ini dari Vos LN. Dia nanya kerja apa, berapa gajinya. Aku nggak ngerti. Ya, Anda hidup di gua. nggak mungkin. Ya mungkin
kita positif thinking lah. Mungkin yang komen ini nggak tahu gitu si Raffi Ahmad siapa sih dia gitu kan. Mungkin nggak pernah ngeliat di TV atau nggak pernah ngeliat di sosmed gitu. Mungkin dia taunya cipungnya doang kali apa kayak gimana. Aduh. Tapi tadi dulu Nyok, ini 87 reply nih menarik sepertinya. Raffi jadi tukang parkir gajinya seikhlasnya bang, keren ya bang katanya. Sampai dibicarain lagi sama yang komen. Apakah ini yang dimaksud dengan SDM rendah nggak ngerti. Nah ini buat yang versi fullnya dari klarifikasi Raffi kemarin nih. Menarik ya, ada kreator yang posting begini meluncur. Nih Nyo, dari Adsan Pro dipostingnya 22 jam yang lalu, which is itu kemarin ya. Ini tiba-tiba ngeposting begini, ceki-ceki. Play. Podcast doang. Kasih statement gitu. Jadi ya hari ini diundang sama teman-teman KPK juga. Oke, sebelum kita lanjut, aku nggak ngerti maksudnya. Mungkin dia mau menunjukkan nih Raffi bersih nih. Tapi dengan narasi yang tidak lengkap dan video lama di-up lagi tapi narasi tidak lengkap itu kan jadi banyak ini ya. Banyak banyak asumsi ya. Iya. Kayak gini contoh komennya nih ya, Imam Dari 95 ya. Kalau jujur ngapain dipanggil KPK tuh kan? Iya. Nah ini Raffi Ahmad nih komen-komenannya. Tapi begitu aku cross check meluncur. Ini Nyo. Jadi ini pernah diposting sama Kompas di 4 bulan yang lalu. Ditanyain juga 4 bulan yang lalu di 26 apa ini bulan 9 tuh September ya. September 2023. Nih lihat nih. Oh oke play dulu. Podcast doang. Kasih statement gitu. Jadi ya hari ini diundang sama teman-teman KPK dan juga Stranas PK ini Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ya ini kalau teman-teman wartawan ada yang mau nih yang tadi ya silakan aja. Jadi kita sama-sama, mungkin aku di sini sebagai influencer, sebagai selebgram. Ini salah satu kan ya banyak masyarakat yang ya ini korupsi begini ya, kita juga sebagai generasi muda jangan cuman mungkin berkuar-kuar aja, tapi ada yang bisa kita lakukan sedikit aja lebih baik sama-sama. Jadi pencegahan korupsi itu ya pastinya upaya pemerintah, ini juga salah satu upaya pemerintah terus. Ini kan lapor langsung ke presiden dan kita juga sebagai masyarakat terus bisa memantau semuanya. Kita juga bisa menyebarkan kalau ada suatu hal yang janggal. Dan aku juga tadi podcast ini ada podcast kan, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, salah satu upaya Indonesia lagi, upaya pemerintah lagi. Ini janji kita kepada dunia. Jadinya saya sebagai influencer, sebagai selebgram punya rasa tanggung jawab juga untuk sama-sama mensosialisasikan hal-hal, upaya-upaya yang positif yang selalu yang akan dilakukan oleh pemerintah kita untuk generasi mendatang. Karena kalau korupsi podcast sebenarnya. Cuman masalah di feed yang tadi nggak tahu dijelaskan apa, nggak dijelaskan. Akhirnya di komennya banyak berasumsi. Karena ini feednya muncul tadi kan diposting setelah ada isu-isu bahwa Raffi pencucian uang. Nah kan KPK nih videonya, ini postingnya baru nih, tapi source-nya nggak dilihat gitu. Betul. Dan ternyata 4 bulan yang lalu pernah diposting sama Kompas. Alasannya podcast gitu kan. Jadi kalau yang di TikTok tadi dia kan nggak ngasih lampiran apa-apa ya, Mang, kayak event caption juga nggak ada. Jadi kayak opini banyak, liar aja, asumsi liar sih yang bacanya nih. Jadi bahaya sebenarnya. Jadi yang kontra akan melihat tuh dipanggil KPK tuh, yang pro akan wah enggak ini mah bener dia bilang podcast, jadi kayak gitu selalu ada pro kontra. Nah Ngokatin kan bilangnya podcast, aku ceki-ceki dan ternyata bener ada nih meluncur. Nih bener namanya Starnas PK atau apa korupsi tuh, ini bajunya sama gitu. Dan di postingnya 3 bulan yang lalu. Jadi bener emang diundang karena podcast biar clear gitu, bukan karena wah gara-gara kemarin isu nih mampus dipanggil KPK. Enggak, itu video 3 bulan yang lalu gitu. Tolonglah. Masalahnya sebagai pencari informasi, masa bener cari anjir video lama ini mah 4 bulan. Cuman karena yang ngeposting tidak memberikan narasi apa-apa, penjelasan apa-apa, akhirnya yang komen pada wah asumsi dia, yang kontra akan yang pro akan bela. Sumpah aku kasihan banget sama Raffi loh. Aduh tolonglah. Nyo, selain statement kemarin dikasih Bang Hotman, ternyata Bang Hotman membuka tantangan terbuka juga. Kayak gimana sih? Coba meluncur dulu. Nih Nyo, yang terbaru lagi kayak membuka tantangan terbuka lah gitu kan, memberikan tantangan terbuka terhadap si pelempar isu. Dan sebelum kita play, ini info aja, selain Bang Hotman juga nanti ada respon dari Alvin Lim. Dan dia juga berani pasang badan kalau misalkan
Raffi nunjuk dia sebagai kuasa hukum. Sejauh ini dia bilang gue masih berani pasang badan. Cuman kan balik lagi gue belum ditunjuk, gue masih ngehargai Bang Hotman yang kelihatannya sudah ditunjuk gitu kan. Tapi kalaupun mau ngerekrut Alvin Lim, siap gitu katanya. Wah. Ini kita lihat gimana sih tantangan dari Bang Hotman, ceki-ceki boys. Play. Halo Ketua National Corruption Watch NCW, Anda berani mengatakan bahwa Raffi Ahmad mencuci ratusan miliar? Kalau memang kau berani dengan omonganmu, datang ke Trans 7 hari Senin jam 9 pagi. Di Trans 7 ketemu Raffi dan Hotman, bawa bukti-buktimu. Kalau Anda tidak berani datang membawa bukti-bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi, jangan lagi mengaku sebagai Ketua National Corruption Watch. Oke, hari Senin tanggal 5 Februari Anda ditunggu di Trans 7 jam 9 pagi, temu Raffi, bawa buktinya ya, agar orang melihat watch semua buktimu. Tapi kalau kamu tidak berani datang, maka aku mau lihat watch mau lihat mukamu nanti. Kenapa begitu terakhirnya? Gak tahu. Tapi menariknya Nyo. Kalau memang ketua NCW itu benar punya bukti, kalau menurutku mah ya hajar aja. Betul. Majuin aja, beraniin. Karena gini buat teman-teman wartawan gitu ya. Dua-duanya sama-sama akan jadi berita besar gitu. Kalaupun misalkan ternyata Raffi benar pencucian uang nih gitu, karena jadi berita besar juga buat teman-teman wartawan. Kalau ternyata wah enggak, ini mah fitnah, akan jadi berita besar juga buat teman-teman wartawan, akan ditelusuri kenapa kok bisa sampai difitnah seperti ini gitu, dasarnya apa gitu, triggernya apa gitu, setelah sekian tahun bekerja kok sekarang panas lagi nih, berdekatan dengan musim politik gitu kan. Apa benar kata Raffi itu yang dia bilang karena dia berada di salah satu paslon gitu. Hajar aja Pak, majuin aja Pak Ketua. Kalau memang bener kan dibilang kan punya datanya tuh, hajar majuin kalau menurutku mah gitu. Kalau memang punya gitu datanya. Kalau enggak ya. Terus kan netizen juga pengen tahu siapa yang blunder. Iya, betul. Karena kan tolonglah. netizen juga kepo kan. Siapa Karena, nih yang harusnya yang salah nih gitu kan. Betul. Sama ini aku beranggapan mungkin banyak menimbulkan potensi-potensi kerugian yang makanya akhirnya speak up-nya ini agak gercep sih menurutku nih. Dari Raffi klarifikasi, terus Bang Hotman pasang badan, dan kejadian di Jumat, Senin udah mau press conference. Mungkin kalau Sabtu Minggunya hari kerja itu mungkin dihajarnya Sabtunya berhubung Sabtu Minggu weekend kan, dihajar press conference-nya Senin gitu. Tapi kerugiannya karena brand-brand itu mungkin bisa nge-hold spending budget. Ntar dulu deh, Vi. Iya, takut kan. Kita hold dulu ya karena lagi ada case ini nih. Karena takut berimpact kepada brandnya gitu. Itu yang mungkin bisa dibilang wah kerugian. Pasti. Potensi kerugiannya Iya. gitu. Tapi menarik nih Nyo. Kita lihat komentar dari Alvin Lim nih. Penasaran seprontal apa? Luncrut. Nih Nyo. 1 jam yang lalu baru press from the open pas aku ngeliat videonya. Wah masih anget nih. Press from the open. Ada caption, muncul dugaan Raffi Ahmad memiliki ratusan rekening dan aset yang di luar Nurul Ligika yang diduga titipan pihak koruptor. Oke, sehingga bisa disebut mencuci uang. Apa kata pengacara Alvin Lim? Nah ini nih. Raffi Ahmad cuci uang. Ini kata setahu aku ada cuci gudang, ternyata cuci uang. Ceki wow. Play. Selamat siang teman-teman, hari ini kembali dengan saya Alvin Lim. Saya mau menanggapi ya teman-teman tentang kabar bahwa Raffi Ahmad diduga melakukan pencucian uang. Jadi sedang beredar kabar seperti itu ya. Dan ada beberapa unsur-unsur masyarakat yang menduga-duga seperti itu, seperti NCW, dan juga ada seorang pengacara ya yang bernama Oibowo bilang bahwa meminta agar saya juga bersuara tentang Raffi Ahmad di situ. Oke, gini ya teman-teman ya. Teman-teman tahu posisi saya saat ini adalah sebagai pengacara. Yang namanya pengacara ini, kita adalah seorang advokat
yang mendampingi masyarakat. Jadi memberikan pendampingan kepada masyarakat. Jadi yang didampingi siapa ini? Apakah saya mendampingi Raffi Ahmad atau mendampingi pihak mana ya yang menyerang Raffi Ahmad? Tapi sejauh ini saya belum mendapat surat kuasa dari pihak manapun, sehingga yang bisa saya katakan tentang itu juga sebenarnya terbatas, teman-teman. Kenapa? Kita ada yang namanya kode etik, yang seperti saya bilang, saya menjunjung tinggi yang namanya kode etik ya. Saya nggak mau, saya melihat sudah ada seorang lawyer yaitu Hotman Paris Hutapea yang mendampingi Raffi Ahmad. Saya nggak tahu dia punya kuasa atau tidak, tapi terlepas dari itu saya anggap mungkin beliau punya surat kuasa. Ya. Sehingga untuk saya menyerang atau menyudutkan rekanan seprofesi bukanlah hal yang etikal di situ, teman-teman. Nah, sehingga bukannya saya tidak mau membantu masyarakat, tapi kita harus tahu nih job spek masing-masing itu apa. Jadi kalau diduga seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang, seharusnya ranah siapakah itu untuk memproses? Pertama yang harusnya memproses itu adalah tentu saja kepolisian, pihak kepolisian. Karena yang namanya tindak pidana pencucian uang itu sudah pasti sebuah tindak pidana, ya kan? Sehingga pidana itu hanya bisa dilakukan, diproses, dilidik dan disidik oleh polisi. Saya bukan polisi, jadi saya bukan pihak yang berwenang untuk mengadili ataupun memproses ataupun menindaklanjuti hal tersebut, ya. Kalau kita menduga-duga saja, wah kok Raffi punya rekening banyak, gini, ya kan? Ya, sekali lagi itu hanyalah dugaan, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Ya, karena kalau kita bilang seperti itu, banyak orang tiba-tiba kita lihat, wih kok sebelah rumah gue kaya nih tiba-tiba nih, wah dia pasti cuci uang. Nggak bisa kayak begitu, teman-teman ya. Kita menganut hukum positif, sehingga Bentar, aku jadi ingat ya waktu beberapa tahun lalu sebelahnya kelihatan kayak nggak kerja, banyak duit gitu, dituduh babi ngepet, ternyata konten kreator gitu. Sama yang ada juga tuh kan yang yang megang server luar negeri tuh Iya, kan. ternyata kerjanya by remote gitu Iya, kan. Aduh, aduh. tetangga. Lanjut lagi. sehingga harus ada pembuktian. Orang yang mendalilkan, yang menuduhkan harus menjadi orang yang juga memberikan bukti, ya. Tapi saya mau memberikan sebuah bantuan nih kepada baik Oibowo maupun NCW. Kalau Anda menduga Raffi Ahmad itu ada dugaan pencucian uang, ada dua sumber yang sebaiknya kalian hubungi. Kenapa saya tahu? Ya kan, ketika saya mengatasi dan memproses sebuah investasi bodong, kebetulan nama Raffi Ahmad itu muncul sebagai nama salah satu afiliator yang diduga menggoreng saham, yang mana namanya itu sedang dalam investigasi dari pihak majalah Gatra. Jadi coba hubungi majalah Gatra, karena waktu itu Gatra sudah mau naikin itu berita ya tentang dugaan pencucian uang yang dilakukan beserta dengan aktor intelektualnya. Jadi kalau diduga ya Raffi Ahmad itu menjadi pihak yang menerima aliran dana, itu kan harus ada pelaku utamanya seperti yang Hotman bilang, ya toh. Pelaku utama atau apa namanya, predikat crime, ya kan. Predikat crime itu salah satu perusahaan investasi bodong, teman-teman, ya. Cuma ya Bareskrim waktu itu di Tipitexus tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan yang lebih jauh lah, situ saya tahu ya. Dan juga akhirnya artikel tersebut yang sempat mau dinaikkan oleh Gatra diturunkan situ, teman-teman ya. Karena perusahaan tersebut membeli kalau nggak salah membeli atau mengisi lah dengan konten lain itu konten tersebut, teman-teman ya, sehingga tidak terjadi naik berita dan peristiwa tersebut ya. Jadi NCW atau Oibowo silahkan Anda hubungi pihak Gatra, dan juga tentu kalian harus menyurati PPATK ya. Tapi dalam hal saya tidak akan bergerak lebih lanjut. Karena apa? Karena saya tidak memegang surat kuasa manapun. Kalau saya memegang surat kuasa, misalnya dari korban yang dirugikan akibat tindak TPPU Raffi Ahmad, baru saya akan bergerak. Dan juga agar teman-teman tahu ya, saya ini udah kenal Raffi Ahmad sejak lama. Ini ada foto saya dengan Raffi Ahmad.
Anjir zaman. Ya, ini ketika zaman Raffi ngekos. Ahmad sedang syuting dia waktu itu, ya. Sedang syuting di di salah satu PH di sana, ya. Dan saya sering main ke tempatnya Raffi Ahmad dan teman-teman artis lainnya. Jadi saya rasa saya nggak akan ikut campur pada sesuatu yang bukan ranah tupoksi saya. Cuma kalau suatu saat saya diberikan kuasa, tentu saya tidak ada takutnya sama siapapun gitu, baik itu teman saya maupun saudara saya. Apabila mereka melanggar hukum dan saya diberikan kuasa untuk memproses, saya akan proses, teman-teman, ya. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti. Ini adalah berita yang sebenarnya sensitif. Kenapa? Karena Raffi Ahmad ini saat ini dikenal sebagai pendukung 02, ya. Dan kelihatan memang saat ini 03 dan 01 sedang berusaha untuk meraih porsi yang lebih besar lah. Jadi saya nggak tahu apakah ini ada intrik politik atau tidak. Tetapi saya hanya menanggapi dari bidang sisi hukum. Ya, bersalah atau tidak bersalahnya Raffi Ahmad itu masih jauh, teman-teman. Ini masih hanya dugaan. Belum juga dilaporin, ya. Belum jadi terlapor nih, baru dugaan. Belum terlapor, belum jadi tersangka, belum jadi terdakwa. Jadi ini hal yang sangat jauh sih kalau menurut saya, ya. Jadi baiknya pihak NCW maupun Oibowo siapkan bukti-bukti. Kalau tidak, saya yakin Anda akan dihajar oleh Hotman Paris dan malah Anda bisa menjadi pelaku atau terduga pencemar nama baik dan fitnah, ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau memang Anda sudah punya bukti yang kuat, saksi yang kuat, oh ya silakan hajar aja, ya toh. Setiap tindak pidana itu kita harus beresin. Mau dia artis terkenal kek. Tetapi kalau belum punya alat bukti yang cukup, jaga mulut kita, jangan sampai kita keluar-keluar sesuatu yang tidak kita bisa buktikan. Akhirnya apa? Kita sendiri yang terjerat, ya. Saya ini sedang menangani beberapa kasus yang dimana orang tersebut dijerat karena undang-undang ITE, teman-teman. Jangan sampai itu terjadi pada teman-teman dan masyarakat yang saya cintai. Oke, terima kasih. Salam cerdas hukum. Ini suka aku. Dia lempeng. Walaupun apa dia bilang dia punya kedekatan dengan Raffi Ahmad udah lama gitu. Tapi kalau case ini dikasih tahu flow-nya itu lu siapin bukti, surati PPATK. Nah, kalau mau bukti kebetulan dulu case-nya dia ada sempet kayak nyeret-nyeret nama nih, hubungi majalah apa tadi Gatra apapun itulah gitu. Mungkin buat dikasih flow-nya. Jadi kasarnya yang aku tangkap ya, lu proses. Jangan apa namanya? Jangan cuma keluar-keluar doang. Iya, jangan tebar-tebar di sosmed doang, proses juga, follow up. Masalahnya mungkin yang aku tangkap ya, dia tahu Hotman kelasnya kayak gimana gitu. Apalagi ini musim. Ya enggak? Lagi musim kan. Musim rambutan, musim duren gitu. Musim politik gitu. Kalau nggak buru-buru dibersihin takutnya mengganggu elektabilitas. Nah, masalahnya ngebersihinnya itu biasanya sesadis mungkin gitu. Ya mungkin kalau misalkan nggak musim politik, sekedar sampai udah membuktikan bahwa ini tidak ya, udah selesai. Ya ini aku tangkapnya karena ini musim politik, pasti akan dikorek itu. Udah terbukti tidak, misalnya habis itu dihajar lagi. Lu disuruh siapa? Apa trigger lu bagian dari tim yang mana? Wah, kan dicecer gitu. Karena lagi musimnya musim ini hujan. Berarti sesuai yang kita omongin kemarin ya, Mang ya. Iya. Kalau dari Bang Alvin kan bilangnya kayak ya jangan cuma di media doang ngomong begini gitu, tapi ya harus ada tindakan yang dilakukan nih. Misalnya punya bukti ya udah laporin gitu. Betul, karena dilihat ini Bang Hotman nggak biasa-biasanya nih, cepet-cepet banget nih, gercep banget nih. Ya mungkin ya karena yang aku bilang tadi, karena lagi musim ini manggis. Iya. Jadinya ini mau nggak mau harus beres-beresnya cepat nih. Kalau nggak takutnya mengganggu. Karena kan takut tidak terinfo. Ternyata yang di luar tuh infonya taunya cuma sebatas Raffi pencucian uang, nggak tahu clear, makanya harus diberesin seberes-beresnya biar nggak mengganggu. Masalahnya berapa hari lagi? 11 hari lagi. Iya. Acara pestanya, pesta rakyat. Pesta rakyat. Wow, menariknya wadidaw. Mana kan netizen gak semuanya yang bisa research gitu kan, yang percaya aja gitu kan. Aduh, kayak yang tadi yang masalah Raffi keluar dari KPK aja kan. Aduh, wah ini kita coba lurusin deh kali. Siapa tahu bisa. Sama ininya, menurutku ini mohon maaf kalau salah. Kalau si Raffi ada main gila nih soal dari segi keuangan, minimal tuh yang pertama ngegeruduk tuh Dirjen Pajak.
Ya. dari Dirjen Pajak, terus bisa di follow up sama PPATK kan, bisa ada case kayak waktu itu deh Rafael Alun. Ya. Iya kan, langsung kemana-mana kan di track. Terus yang apa namanya Binomo apa kalau nggak salah, itu kan banyak tuh ngerembet ke artis-artis tuh gitu. Iya. Tapi ini Nyoh, Apa ada tuh? video soal Raffi mengungkapkan jadwalnya seberapa padat nih Oke. ya, meluncur. Just. Ini Nyoh, Heeh. menarik. Ini ada video 3 tahun yang lalu sih dari diposting sama channel Trans 7 Official. Mohon izin Mas. Oh kok Mas? Kenal berarti. Ini dia padatnya jadwal Raffi Ahmad nih, di mana 3 tahun yang lalu belum edan sekarang digitalnya loh ya. Iya. Belum ada cipung, ya kan? Yang ada biaya endorse-nya, red endorse-nya cipung. Ini kita ceki-ceki. Play. Jam 7 ya. 7 pagi kan tulis dulu. Lama ya? Jam 7 pagi bangun. 7.30 suntik vitamin C. Suntik fit, C. vitamin C. Udah sarapan belum ini? Ya, wah, belum. Jam 8.30 kebon jeruk. Lala Lalala ye Oke. ye ye. ye. Episode dari jam Happy. 8.30 sampai jam berapa tadi? Jam 1. Jam 1 sampai rumah. Kebon jeruk. Itu saya tahu. Lala ye. Aduh ya Allah, Sampai jam 1 ya. 2 episode tadi. Lanjut. jam 13.00. Tadi 1 episode Janji Suci jam berapa? 13.00. Jam Trans TV. 13 sampai jam 15. Janji Suci. Ini Trans TV. Tadi oke bos. Ya jam 16.00. Harusnya 2 episode karena kita syuting ini jadi 16.00 18.00 sampai sampai 18.00. Oke bos. ya. Ini Kok ya? jam 18.00 sampai 19.30 Ya, abis ini apa? acara OOTD. Ya, abis ini apa? 19. Keadaan Mogot jam 21.00 sampai Pop, ini 1 pop. subuh. Ini pop. Ya, dan Mogot. Ya. Mogot. Paling kelar jam 1 malam ke kantor sebentar, lihat cek. Jam 1 malam pulang ke kantor apa ke rumah orang? Kantor gua di sebelah Oh demi ya Allah. udah, iya, gua nggak. Aku udah pulang terus sekarang. Oh iya. Jam 1. Jam 1 paling sampai jam 2 tuh Jam ngobrol sama si 1. Abrar. Jam 1 sampai jam 2. Sampai jam 2. Di kantor ada MPS. siapa? Abrar. Kantor. Gigi udah tidur. Iya, enggak, dia Nggak kadang biasa aku masih di ada. kadang-kadang aku kantor. Kan nemenin juga. Sampai jam 2 habis gitu. Terus. Udah, jam paling jam setengah 3 jam tidur. Jam 6. Oke. Boleh interupsi nggak? Gak ada, gua berhubungan suami istri, gak ada. Belum ada, capek. Gua mau nanya sebenarnya. Dari ini nggak masalah, bagus. Ini oke, ini bagus, tidur bagus. Sebenarnya ini nggak usah ngobrol di sini nih. Nggak, Dia gua nggak usah mau- ngobrol harus. Bener tuh, gue mau nanya Janji Suci ini acara apa? Janji Suci, acara gua 6 tahun. Seperti Reality show, perjalanan cinta reality gua. show. Reality show Ya. Di percintaan. Trans TV. Ya sebelum gua punya Iya, YouTube. gue tahu maksudnya tentang romantisme. Enggak. Enggak ada. Jangan apa Dulu awal-awal romantis, Sekarang tapi enggak, sekarang enggak. Maksud gue begini loh, kenapa itu acaranya di TV dan dikamerain tapi padahal sebenarnya nggak pernah ada gitu. harusnya, nih gua kasih tahu lu, harusnya lu jam 1 jangan ngobrol sama Abrar. Lu ketemu Gigi dulu jam 1 sampai jam 2, baru lu keluar lagi. Enggak. Nah nanti jam 3 Bibi bikinin teh anget sama kue goreng-gorengan. Nah, Kalian bawa bekal. iya. Sibuk ya dia ya. Sibuk loh. Sibuk. Sampai setengah 3 baru beres. Tolonglah, dan itu lalala ya kan stripping. Janji Suci stripping. Harusnya nih waktu itu kan oke bos belum oke bos stripping. Aduh, capek. Jadi wajar kalau reaksi Raffi sedih sih. Gue udah kerja 20 tahun pagi siang malam, masa nggak kaya, rugi dong gitu. Itu sesuai dengan apa namanya komennya John LBF. Jadi nanti ada beberapa kreator yang mengomentari case ini juga. Ya itu pun 3 tahun lalu sebelum dia banyak bisnis kayak sekarang kan. Sekarang makin banyak bisnis makin sibuk lagi pasti. Ditambah YouTube juga, ditambah Cipung. Trans Entertain kan iya, juga ditambah kan. Cipung, tetap Cipung. Cipung. Cipung itu udah satu corporate sendiri menurut gua. Iya, Rafathar juga sempet syuting iklan tahu. Iya, aduh, tolong Pokoknya lah. makin banyak kegiatannya tuh pasti. Ini kita lihat komentar kreator-kreator TikTok meluncur. Jus. Nih ya, Yes. komentar dari konten kreator bisnismen John LBF soal apa ya, isu Raffi pencucian uang ya. Iya. Mungkin Bang John ini merasa senasib juga karena kemarin-kemarin kan sempat juga ada kan isunya menimpa dia juga kan. Tapi so far sampai sekarang masih clear-clear aja. Jadi kita anggap clear dulu. Ini komentarnya ceki-ceki. Play. Zaman sekarang orang itu kalau ngomong asal ngucap aja ya. Oh si Ono ini money laundry.
Oh si Ono ini kayaknya dari begini, dari begono. Raffi Ahmad itu kerja dari tahun 2002. Sekarang 2024 berarti Raffi Ahmad itu kerja udah 22 tahun. Kalau Raffi Ahmad nggak jadi sultan berarti ada yang salah dalam hidup dia. Gua bukan mau ngebela Raffi Ahmad, Yes, cuman sih. kita harus pakai akal sehat juga ya teman-teman ya. Itu yang menuduh Raffi Ahmad money laundry, Anda yang mendalilkan, Anda yang harus bisa membuktikan juga. Jangan asal tuduh, asal fitnah orang ya. Saya sebagai anak muda yang merasakan betul manfaat dari kerja keras secara konsisten itu hasilnya nyata, merasa keberatan nih kalau ada orang-orang yang sukses dengan perjuangan keras secara konsisten, terus ada orang tiba-tiba numpang viral, numpang pansos, nuduh-nuduh Raffi Ahmad money laundry lah, apalah. Menurut saya kamu harus benar-benar bisa membuktikan statement yang Anda sampaikan itu, karena itu bisa jadi fitnah loh. Jadi menurut saya udahlah, kita ini jangan suka kayak gitu, nyenggol-nyenggol orang, tuduh-tuduh orang, fitnah-fitnah orang. Memang si Raffi Ahmad itu membuat iri banyak orang. Dia di usia muda dia jadi sultan. Tapi apakah kamu tahu perjuangan orang sekuat apa, seberat apa untuk dia sampai di titik hari ini? Coba ditiru hal-hal positif dari Raffi Ahmad, kerja kerasnya, semangatnya, sopan santunnya, adabnya, silaturahminya gitu. Menurut saya kalau belum ada bukti-bukti jangan ngomong dulu. Itu. Nanti jadinya fitnah. Itu. Kalau udah temu bukti baru ngomong. Itu sebenarnya mah. Salam akal sehat. Itu sebenarnya mah cara amannya. Masalahnya karena di musim kayak gini takutnya kalau misalkan gak megang bukti, nah ketua NCW itu dihantam sama Hotman Paris gitu. Iya. Takutnya kalau megang bukti ya saling hantem dah tuh, ya nggak tuh biar menarik. Tapi dari tadi yang jadwalnya aja sekilas kita denger ya, berarti spare tidurnya tuh 3 jam sampai 4 jam gitu ya. Iya. Tolonglah. Sama yang orang banyak lupa itu Apa tuh? nggak ngelihat prosesnya, kayak tahu-tahu udah dilihat pas udah kaya aja gitu, Iya, kayak ternyata udah 22 tahun di entertain. kadang suka nggak peduli sama itunya gitu loh. Ya, namanya juga tolong lah ya. Sampai bikin quote nih Bang John meluncur. Ceh. Ninyo, selain membela bikin quote juga nih Bang John. Ceki wow. Play. Hari ini dan esok kita harus perjuangkan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Sukses hak semua orang ya bro. Ya harus. Ya, Sukses. nggak melihat latar belakang ya. Siapapun Semua sukses. orang berhak sukses. Mantap. Nah. Semua orang berhak sukses, nggak lihat latar belakang. Iya sih, kalau lihat dari background pendidikan gitu kan Raffi Ahmad, cuman karena dia workaholiknya nggak ada obat gitu ya, mungkin hobi kerja kali. Kayaknya tidur 4 jam terus kerja tuh senang-senang aja. Wajar kalau jadi sultan, karena tuduhannya balik lagi, tuduhannya belum terbukti gitu kan. Sampai waktu itu yang ada isu yang sebelumnya itu juga, yang Rafael Alun itu kan Sen ya kalau nggak salah ya, yang kerja sama Arafi. Itu kan dia sempat kesel juga gitu. Gue yang tahu Arafi kerjanya kayak gimana, enak lu yang ngomong dia pencucian uang gitu. Oh iya, jadi ingat ada juga kreator yang nge-blow up masalah ini, terus dia compare dengan masalah-masalah sebelumnya nih, meluncur. Ninyo. Karena kita udah masuk ke segmen komentar dari para kreator. Ini ada lagi dari Satria Barnugroho. Beritanya tiap tahun Raffi Ahmad pencucian uang, tapi owner yang kaya dalam 6 bulan nggak pernah. Ceki-ceki. Play. Gua mau bahas kasus pencucian uang Raffi Ahmad. Kalian tahu nggak sih guys, kalau perdugaan ini tuh muncul setiap tahun. Nih ya, contoh dekatnya nih, 12 April 2023. Berita ini tuh udah muncul. Nah ini kalau nggak salah yang pas ini. Yang Rafael Alun. Yes. Kenapa gue bilang perdugaan? Karena yang muncul di media adalah selalu diduga, dan dia nggak benar-benar jadi tersangka gitu. Dan kebetulan tahun ini adalah tahun politik yang mana Raffi Ahmad mendukung salah satu paslon, yaitu adalah 02. Dan narasi yang dibuat media adalah Raffi Ahmad diduga sebagai kantung semar pejabat-pejabat pendukung 02 yang melakukan pencucian uang. Sebenarnya simpel aja ya, nggak usah keluar-keluar dulu di media, buktiin aja dulu.
Kita juga seneng kok kalau ada pejabat yang ketangkep sebagai koruptor. Kalau emang benar katanya banyak pejabat yang pakai rekening Raffi buat pencucian uang, ya udah kan jadi banyak yang ketahuan tuh nanti koruptor-koruptor ya. Saran dari gue ya buat orang-orang yang ikutan nge-share dan buat narasi seolah-olah Raffi Ahmad melakukan pencucian uang, terus komen-komen julid, pantes Raffi kaya, dan lain-lain. Kalian mending tahan dulu deh sampai ada pelaporan, sampai ada pemeriksaan, sampai ada tindakan dan lain-lain. Karena yang kalian lakuin saat ini adalah fitnah. Tapi kalau emang misalkan hobi kalian menghujat, memfitnah, ya berarti emang kelihatan lah kualitas diri kalian tuh kayak apa. Gua mau bahas itu gemesnya tuh. Padahal kalau misalkan ketua NCW ya begitu speak up dugaan ini dan dia langsung nunjukin nih bukti transferannya yang diduga ke rekening ini atas nama gini. Wah, itu mateng sih. Masalahnya kan ini baru by verbal toh tanpa nunjukin bukti ya, belum nunjukin bukti ya. Makanya kan ditantang sama Bang Hotman untuk Senin, yuk bawa bukti-bukti lu sini kita tanding gitu ibaratnya. Tapi aku setuju banget nih Mang sama ada yang komen kan. Apa tuh? Dari Limi Hoet, tapi kali ini bener katanya kan. Terus dibalas lah sama kreatornya. Ya kalau bener alhamdulillah jadi banyak yang ketangkep. Kalau salah ketika lu dipertanggungjawabkan karena fitnah. Ya, aku setuju banget. Kalau misalnya benar gitu, anggaplah benar gitu. Ya bagus justru karena banyak yang ketangkep kan bisa di-track kan. Betul, untuk pencari berita ya, baik apapun itu akan apa ya? Benar, kalau misalkan benar akan jadi hot news. Yes. Kalau misalkan salah pun tetap akan jadi hot news. Betul. Karena wah, berarti ente fitnah nih kalau salah. Kalau benar, wah, berarti ente nipu-nipu kita nih Arapi misalkan gitu kan. Dan terus ke-track pejabatnya siapa. Oh, banyak tuh. Jadi ketahuan semua. Menarik. Tapi terakhir ya sebelum ke intermezzo kita tutup dengan reaksi Mama Ami ceki-ceki wow. Just. Ini sih ada komentar dari Mama Ami, mamanya Rapi yang ceki-ceki wow. Play. Gimana? Aku dibilang pencucian uang ya. Iya, fitnah banget sih. Enggak apa-apa, semangat. Semangat, fitnah terus. Ya wajar sih menurutku. Seorang ibu ya mungkin dia tahu nih etos kerja anak gua tuh sinting bisa dibilang tuh, bahkan buat istirahat aja kayaknya mungkin kurang gitu ya. Sekonyong-konyong disebut pencucian uang. Balik lagi kan ini kan karena belum terbukti ya. Iya. Ya wajar kalau reaksi Mama Ami fitnah terus. Ya wajar sih. Tolonglah. Cuman kalau misalnya pun ini nggak kebukti kalau emang pencucian uang gitu ya Mang, ya dapat exposure-nya juga gitu kan. Jadi kayak ada hikmah yang bisa diambil setiap kali dia difitnah. Dan si pihak yang mengeluarkan statement pun berhasil works viral loh, karena yang dia senggol Raffi. Iya benar. Viral loh sampai blow up kemana-mana, wartawan langsung mengganti spotlight ya dari yang sebelumnya mungkin spotlightnya apa langsung sekarang yes kita geser ke Raffi Uber terus. Iya. Segala macam gitulah ya, tolonglah. Sambil menunggu Senin, siapa tuh besok ada updatean kan. Kita meluncur ke intermezzo aja ya. Oke. Meluncur. Just. Yo, intermezzo kita buka dari Menggalak. Oke. Ceki-ceki wow. Play. Aku menyeramkan gitu. Gak ada suaranya. Iya. Takut di. Malah gemes ya. Iya, malah aku ledekin terus. Inti yang di pikiran itu aku sudah menyeramkan nih. Homan-homan pada takut sama aku nih. Padahal gemoy. Iya. Tuh. Gigit virtual aja namanya, tolonglah. Aku kalau jadi celem amat sih kamu celem amat gitu. Kita next ya. Just. Yo. Ini Meng salah gaul. Gaul sama Tenyom kali ya. Ceki-ceki wow. Play. Ngapain di batang pohon begitu? Iya, meluk gitu ya. Iya, ini dia apa ngeliat tupai, apa ngeliat Tenyom gitu. Tolonglah. Jangan-jangan kayak abu dia. Mainnya memusang jadi manjat-manjat. Iya, beda pergaulan, salah gaul, tolonglah ya. Gemes. Atas bawah. Dudanya. Oke, nanti aku beliin pohon mangga ini. Ya enggak dong, Mengnya dong. Oke, kita ke next ya. Just. Nih yo, ngomong-ngomong salah gaul juga ini versi fullnya ya. Ketika singa sama macan jadi anak asuh anjing golden. Ceki-ceki. Play. Ya Allah, itu ini emaknya. Itu digigit sama anjingnya. Iya, karena mau berantem tuh. Udah tuh. Golden kan cinta damai itu.
Tapi salfoknya si macan ini nggak marah ya? Nggak kasar. Nih. Udah jangan berantem. Ya Allah, lucu banget. Tetap walaupun lebih kecil ya faktanya ini asuh gua gitu. Jadi dia nggak bisa kasar gitu. Yang terakhir lucu banget itu dicium-cium. Terus kayak harimaunya kelihatan sayang juga sama anjingnya, Mang. Iya, dari yang sini nih. Aduh, cuman enggak ma, aku enggak berantem kok. Di sini gemes banget tuh. Tuh. Itu lucu banget. Kayak meng tapi gede. Digigit pipinya. Udah jangan berantem. Tolong tapi lah. lucu banget. Udah. Golden kan cinta damai ya. Udah jangan berantem. Yang ini nakal nih digigit pantatnya tuh. Akhirnya tuh setelah digonggongin ya. Setelah gonggong baru tuh. Ya enggak digituin. Mana gede banget itu ya. Ini lucu banget tuh ya Allah. Gemes. Jadi kamu kalau mau miara macannya harus paket sama goldennya. Gak apa-apa. Oke, Mamang yang apa-apa. Tolonglah. Kita muncul ke race ya. Just. Yo, ini bukan salah gaul tapi panda lagi bergaul. Ceki wow. Play. Dia tahu-tahuan nongkrong ya. Sambil nyemilin bambu tuh. Mungkin ini lagi diskusiin pemenang arisan. Gak tau, Jeng ini bambunya gurih juga ya Jeng. Enggak tahu-tahuan nongkrong kayak gitu Mang. Itu dia. Untuk ukuran panda yang suka wadididau gitu, biasanya kan mungkin dia di meja lah atau berantakan. Ini rapi. Iya, atau duduknya gimana lah suka-suka gitu kan. Ini rapi. Jeng kita makan dulu. Aduh. Tapi Mang, salfok sama yang kanan deh. Lihat tuh kakinya. Dia duduknya nggak pakai pantat ya, berdiri ya. Tuh, mungkin dia terlalu ke belakang, tolong lah. Lucu banget tapi ya. Mau. Satu aja ya. Semua dong. Oh nggak boleh, panda nggak boleh berak. Udah kan biar nongkrong. Iya, kita kelas ya. Cus. Yo. Yes. Sebelum ke Super Thanks. Lasnya, ciki. Play. Ngapain? Ya Allah. Aku pikir malas gitu ya, itu nggak, aduh. Ngapain ngebanting terus bangun lagi, biar apa gitu, tolong lah. Tadinya aku pikir dia tiduran mau garuk-garuk atau apa gitu mau kan. Mau males, garuk-garuk kayak udah gue tiduran terus. Oke, enggak. Banget ya. Coba lagi. Terserah Meng, terserah. Untung gemoy. Terserah Anda. Banget. Bebas, udahlah kita meluncur ke setting Super Thanks yo. Lucer. Terus, yo. Yes. Super Thanks the one and only dari Alpia Gatapiana Pretty Queen. Sepertinya di apa namanya? Diwakili sama Koko Kecil. Terima kasih katanya. Oke, disama-sama tukang son hajatan numpang lapak Kak. Pusing Mang kalau emang ini fitnah, ya Allah. Jenderal Raffi Ahmad begitu hebat. Aku sikat ya. Ikut komen ke Alvia. Ini efek wakil bendahara umum yang kena KPK karena gratifikasi dari kerja hampir 24 jam. Anak istrinya ibaratnya sekali ngisep oksigen jadi cuan ratusan juta, dan anehnya kagak ada dokumen buat bukti kalau ada gratifikasi. Sepertinya ada dugaan atau terduga NCW pendukung paslon HBD Mang. Terima kasih happy birthday-nya. Tarik Mang, thanks Kalvia. Permainan Anda berbahaya. Yuki Kuran. Ini paling fitnah gara-gara Raffi Ahmad. Itu terus that's obvious banget katanya. Tolonglah ya Tuan Nugroho. Malam Kalvia dan Koko Kecil numpang lapaknya untuk berkomentar. Sebelumnya nih HBD deh Mamang, terima kasih. Semoga sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Bagi saya sih lebih baik NCW juga periksa deh. Dan semua paslon itu adil kan, nggak cuma itu aja nih, rekap semua sumber dana dari 1, 2, 3. Begitu bos besar NCW paham kan, dan sertakan juga data-data yang mendukung. Jangan asal anjir setuju pisan sama Tuan Nugroho. Las dari Yayah Nur Hayati. Numpang lapaknya ya Kak, hadir nyomang. Buktikan aja deh kalau memang tuduhannya benar mah. Buat Raffi tenang aja deh kalau nggak terbukti juga ntar yang berkoar-koar yang malu mah. Iya, kalau aku sih ya tajir ya.
Cipung megang produk aja tuh duit loh. Kita megang ini belum jadi duit. Cipung udah jadi duit. Itulah kalau usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, dan habis. Oke. Nggak ada si Abu. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santi kita, Kak Alfia Ketafinabi Prilly Queen sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya, nyedan. Mamang. Tapi makak cabut dulu dan ciao.